Hai Bunda, selamat datang kembali di channel Catatan Harian Kuliah. Nah, bagaimana kabar Bunda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia dimanapun berada ya Bunda. Oke Bunda, kali ini kita akan membahas terkait dengan polyhydramnion. Nah, lantas apa sih polyhydramnion ini? Polyhydramnion sendiri adalah kondisi ketika jumlah air ketuban selama masa kehamilan berlebihan. Meskipun umumnya tidak menyebabkan masalah yang serius, namun gangguan tersebut membutuhkan pemantauan secara rutin oleh dokter. Nah Bunda, pada kondisi ini tentunya dapat menimbulkan beberapa resiko nih. Nah, berikut ini terdapat tanda-tanda yang bisa dirasakan oleh ibu hamil jika air ketubannya berlebihan. Nah, kita akan membahasnya setelah intro yang satu ini ya Bunda. Nah Bunda, polyhydramnion yang ringan dan berkembang secara bertahap bisa saja tidak menimbulkan gejala yang signifikan. Akan tetapi, pada beberapa kasus, volume air ketuban dapat meningkat dengan sangat cepat hingga lebih dari 2 liter. Nah, sementara itu, polyhydramnion sendiri dapat menyebabkan rahim meregang secara berlebihan sehingga mendesak organ di sekitarnya. Nah, tentunya hal ini akan menimbulkan keluhan yang dapat dirasakan oleh ibu hamil. Nah, apa saja itu? Yang pertama, perut terasa sangat besar dan tegang. Nah, terlihat nih ukuran perut akan tampak lebih besar dari usia kehamilan tentunya, dan kemudian kulit perut terasa lebih kencang dan tegang. Kedua, mengalami sesak nafas dan sulit bergerak. Nah Bun, karena tekanan dari air ketuban yang berlebihan bisa mendorong diafragma. Nah, hal ini dapat menyebabkan ibu sulit bernafas. Nah, tentunya juga pergerakan menjadi lebih terbatas karena beratnya perut. Ketiga, terdapatnya pembengkakan di kaki dan tangan. Nah, tekanan berlebihan pada pembuluh darah dapat menyebabkan kaki dan tangan ikut membengkak nih Bunda. Dan juga bisa muncul varises karena sirkulasi darah yang terganggu. 4. Sering mengalami nyeri di bagian perut dan kontraksi dini. Nah, rahim yang meregang berlebihan dapat menyebabkan rasa nyeri atau kram, dan juga dapat bisa memicu kontraksi dini dan meningkatkan resiko persalinan prematur. Kelima, sulit merasakan gerakan janin. Nah, apabila air ketuban terlalu banyak, tentunya bisa membuat pergerakan janin jadi sulit untuk dirasakan oleh ibu hamil. Nah, gerakan janin ini terasa lebih lambat atau bahkan berkurang ya Bunda. 6. Sering buang air kecil atau justru sulit buang air. Nah, kondisi ini akan menekan kandung kemih sehingga ibu lebih sering ingin buang air kecil. Nah, pada beberapa kasus justru ibu hamil jadi sulit untuk buang air kecil karena tekanan yang berlebihan. Nah, lantas kapan harus pergi ke dokter? Nah Bunda, jika Bunda merasakan tanda-tanda tersebut, segera periksakan diri ke dokter atau bidan terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dengan menggunakan USG kehamilan bisa membantu untuk memastikan jumlah air ketuban dan kondisi janin Bunda. Nah Bunda, air ketuban yang terlalu banyak dapat menimbulkan resiko bagi ibu dan janin. Tentunya dengan deteksi dini sangat penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan aman. Nah, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis jika mengalami gejala yang mencurigakan ya Bunda. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk informasi kesehatan lainnya. Jangan lupa juga untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dimanapun berada. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.
Salam catatan harian kuliah.